baju putih kan, anak sekolah deh. Nah, ada pada saat pasien bicara kontak berbicara kontak langsung. Terus baru satu berarti bersin, batuk ada 3 ya penularannya. Ya. Betul. Ya betul. Jadi penularan TBC itu pada saat pasien TBC bicara batuk bersin 3B. Jadi pada saat dia bicara batuk bersin keluarin kuman TBC ke udara bebas, kehirup sama kita yang nggak TBC itu bisa menularkan. Jadi lewat udara ya. Droplet boleh. Kalau pertanyaan lu sepuluh 500.000 ya. Untuk mentiru soalnya. Jaga jarak lah, buang dahak sembarangan, gitu ya. Nah, terus kalau kesini juga. Kurangin. Karena banyak yang tidak ini. Terus apalagi? Baru berapa 4 tuh? Ada poin penting yang tadi paling atas, biar nggak menular ke yang lain harus gimana pasiennya. Nah, poin pentingnya. Biar menular. Nah, pasiennya harus minum. Harus minum obat sama teratur ke rumah sakit atau puskesmas. Berobat Sampai 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 tua. sampai sembuh. buat murah 100.000. Nih, 100.000. Bohong ya, sama di jalan. Itu alhamdulillah ya 100.000. Tapi besok kayaknya nggak dikasih uang dapur. Usulan dari ibu narasumber soalnya. Udah kayaknya udah dari dapur besok ya. Jadi kita itu aja ya, kita ulangi lagi nih. Bagaimana cara mencegah tadi ya? Tadi kan Bu Lurah udah nyebutin perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat kan tadi ya, cuci tangan, tidak merokok, tidak minum alkohol, terus buka jendela pagi hari sampai siang, terus alat rumah tangga dijemur, kasur dan lain-lain. Terus pasien yang terkena TBC harus minum obat teratur sampai sembuh biar nggak menular ya. Jangan buang dahak sembarangan gitu tadi ya. Jadi harus minum obat sampai sembuh tadi. Terus TBC singkatannya dari apa? Temukan, obati sampai sembuh. TPT ya? TPT itu terapi pencegahan TBC. TPT bukan tembok penahan tanah ya? Jadi ada 3 tadi poinnya. Ada yang mau bertanya sebelum saya pulang ke Kopo? Takutnya ada yang masih ragu atau belum paham, boleh ditanyakan. Bu, ini boleh. solusi ini yang biasa teman kita yang misalkan ada kena gejala seperti berdarah apa? Batuk berdarah. Kita kan ke musola umpamanya di tempat sembahyang gitu kan gitu. Cara kita antisipasinya untuk penjagaannya gimana tuh solusinya? Jadi solusi biar nggak menularkan kalau yang ada yang batuk ya tadi itu yang tadi kan disebutin yang etika batuk, ada di poin etika batuk. Jadi kalau ada yang merasa lagi batuk berdahak atau kurang sehat, gunakan masker. Jadi yang batuknya aja yang menggunakan masker. Kan sekarang mah udah nggak wajib ya, yang sehat itu nggak wajib pakai masker. Tapi kalau yang lagi batuk atau lagi sakit, gunakan masker. Terus dia kalau batuk diajarin cara batuk yang benar tadi, pakai tisunya dibawa ke tempat sampah. Udah dibuang, cuci tangan pakai sabun sama air mengalir atau pakai lengan bagian dalam ya. Jadi tadi ada etika batuk itu ya Pak ya. Jadi diedukasi aja, maksudnya dikasih tahu aja ke yang batuknya, punten gitu kan lagi batuk berdahak nih, pakai masker ya. Terus kalau batuk caranya tadi etika batuk disampaikan begitu. Ada lagi?
Salah lagi Bu. Oh, boleh. Itu untuk HIV apakah itu obatnya ada atau enggak? Apa udah? Iya, maksudnya obatnya ada enggak gitu di yang untuk sekarang ini di dunia ini gitu misalnya. Untuk HIV itu ada obat tidak menyembuhkan memang, tapi dia mengendalikan virusnya biar tidak semakin parah, biar tidak berkembang banyak. Jadi untuk pengobatan penyembuhan belum ada, jadi masih seumur hidup untuk HIV. Untuk HIV obatnya masih seumur hidup, jadi buat mengendalikan virusnya aja. Intinya belum ada obatnya gitu Bu ya? Belum ada obat untuk menyembuhkan, tapi obat yang pengendali itu bisa menekan virusnya. Jadi kalau udah virusnya udah sedikit, viral ya namanya kalau di bahasa medis. Kalau angka virusnya sudah sedikit, dia bisa tidak menularkan memang. Tapi ya tetaplah walaupun udah tidak menularkan, kita harus tetap waspada aja. Namanya itu obat mah diminum setiap hari, tapi tetap kalau ini berhubungan suami istri pun kalau penderita HIV walaupun dia udah minum obat HIV, obat pengendali virus, tetap harus pakai pengaman, biasanya pakai kondom gitu. Iya, untuk pokoknya semua penyakit program itu, kalau program pemerintah kayak TBC, HIV itu gratis di puskesmas. Ya, kalau di kita kayaknya yang ada nyompok yang paling dekat ya Pak ya. Di Kopo baru mau mulai tapi belum ada pasiennya. Tapi kalaupun ada pasiennya yang dirujuk dari rumah sakit di Kopo udah ada obatnya. Udah pelatihan dokter, lab sama petugas HIV-nya udah pelatihan, cuma belum ada pasien. Biasanya gitu. Jadi biasanya kalau penderita HIV itu dia berobat di puskesmas masih malu karena mungkin nantinya kan ketahuan kan, oh banyak yang kenal gitu ya pas berobatnya. Biasanya masih ke rumah sakit. Tapi sebenarnya sekarang mah udah semua puskesmas juga nanti mah ada pengobatan HIV. Kalau yang sekarang udah berjalan udah ada pasiennya itu di Nyompong. Jadi kalau ada pasien udah ada. Di Kopo juga udah ada pasiennya, cuma pasiennya berobatnya di rumah sakit gitu ya. Di Kopo. Di Kopo di Nyompong ini bisa ditangani di situ ya? Bisa diobatin di Nyompong. Pasien saya dulu nggak bisa di stop obatnya. Bayar nggak Bu? Gratis. Bapak Ibu Gratisan pemerintah. Jadi untuk penanganan HIV intinya belum ada obatnya untuk menyembuhkan total. Hanya dia melemahkan si virusnya terus untuk menjaga imun tubuhnya. Biasanya orang seperti ini seperti sama dengan ketergantungan. Kalau dia tidak minum, ya itu bisa lebih sama dengan TBC tadi. Dia akan bangkit lebih ganas lagi menyerang saraf yang lainnya gitu. Jadi harus continue untuk menjaga imun tubuhnya tetap kuat. Suplemen kayak semacam suplemen khusus dan juga untuk melemahkan virus itu kayak gitu ya. Iya, jadi kan virus ya belum ada obatnya yang bisa menyembuhkan sampai dia misalnya jangka waktu HIV minum obat 3 tahun sembuh belum, harus seumur hidup mati. Makanya kita jaga perilaku bersih dan sehat tadi ya, nggak jajan karena kan ngeri ya kalau TBC. Terus saya maunya sih kalau ada pasien TBC ibu-ibu atau bapak-bapak jangan dikucilkan, terus jangan dibimbing. Soalnya kan itu pasien, saya kan pemegang program TBC, saya kayaknya ikutan bukan marah sih, ikutan kecewa kalau misalnya ada warga saya mengucilkan pasien TBC yang saya obati di puskesmas. Kan tadi udah saya sampaikan ya, TBC itu kalau dia minum obatnya teratur, 2 bulan pertama dia minum obat saja sebenarnya kumannya udah lemah. Bahkan untuk beberapa pasien yang udah dicek dahak, terus dahaknya negatif udah nggak menularkan. Jadi jangan memandang sebelah mata pasien TBC, apalagi sekarang pasien TBC banyak, terus banyak pasiennya dan banyak yang sembuhnya dan rata-rata memang sembuh. Kan namanya juga penyakit yang bisa disembuhkan, tadi judulnya aja bisa disembuhkan. Jadi nggak usah sekarang mah nggak ada istilah TBC, malah kamu deket-deket nggak ada ya. Jadi biasa aja, lagian kan kita bisa pakai masker untuk mencegahnya, kan dia lewat udara. Jadi nggak apa-apa kita bisa pakai masker atau pasiennya, apalagi udah minum obat teratur, udahlah biasa aja.